Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggis Tanggang. Saya dari kelas reguler D 2025, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, dengan NIM 3252121013. Pada video kali ini, saya akan melakukan review buku. Untuk buku utamanya yaitu Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, serta buku pembandingnya, Dinamika Sejarah Asia Selatan. Selamat menyaksikan teman-teman. Bab 1, Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan selalu dikaitkan dengan keberadaan India kuno. Apa yang dibahas dalam sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan selalu memiliki persamaan dengan India, terutama dengan masalah agama, kebudayaan, dan masyarakatnya. India juga memiliki kaitan erat dengan seluruh pembahasan yang ada dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan, karena India menyebarkan pengaruhnya sampai negara-negara di kawasan Asia Selatan, yaitu sekitar 7 negara. Pada bagian pendahuluan, juga membahas tentang tujuan pemanfaatan ruang lingkup dan juga petunjuk penggunaan buku. Bab 2, memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Pada pembahasan pertama, pada bab 2, membahas tentang tanah dan masyarakat di selatan, yang dimana Asia Selatan merupakan pembahasan yang berupa kajian sejarah pada bagian negara-negara kawasan Asia Selatan. Aceh Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia, terdiri dari daerah-daerah di sekitar anak benua India. Wilayah Asia Selatan dibatasi oleh Asia Barat, Tengah, Timur, dan Tenggara. Wilayah Asia Selatan meliputi 10% luas benua Asia, tetapi populasinya mencakup 40% populasi Asia. Asia Selatan juga merupakan tempat ditemukannya ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan di benua yang lebih luas, misalnya sungai es, hutan hujan, hujan lembah, padang pasir, dan padang rumput di wilayah yang hanya setting atau mirip pengaturan luas Amerika Serikat. Secara geologis, sebagian besar daerah ini dianggap sebagai anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India yang terpisah dari bagian Eurasia lain yang dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Hingga saat ini, lempeng India masih terus bergerak ke arah utara, sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setiap dasawarsa. Penduduk Asia Selatan mempunyai ciri-ciri istimewa yang membedakan mereka dari kawasan Asia lainnya, yang dimana bangsa kebudayaan yang dominan adalah Indo-Eropa dan Dravidia. Pada kebudayaan yang demi penduduknya juga mempunyai kedekatan yang lebih dengan Eropa dibanding dengan wilayah Asia lainnya, kecuali Plato Iran dan Kaukasus. Pada pembelajaran selanjutnya, pada bab 2 ini juga menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan lembah Indus. Di daerah lembah Hindustan, tepatnya kini berada di sekitar Pakistan pada waktunya, itu bagian Hindia kuno. Daerah ini sebagai pusat peradaban pertama di kawasan Jazirah atau kawasan Asia Selatan. Adapun orang-orang India awalnya berasal dari Afrika Serikat sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi. Terdapat 2 kota utama yang kita ketahui, yaitu Harapan dan Mohenjo-daro, yang terpisah sekitar 400 km. Keduanya kini ada di negara Pakistan. Orang-orang di kedua kota ini tinggal di rumah batu dengan 2 dan 3 lantai yang memiliki sistem pembuangan. Mereka menggunakan peralatan perunggu yang mungkin mempelajari cara membuat pembuatannya itu dari bangsa Sumeria. Tidak tahu apa penyebab dari keruntuhan. Beberapa pendapat bahwa penyebabnya adalah tren pemanasan yang terus berlangsung hingga tak ada lagi air, bahkan di lembah Sungai Indus, yang mendukung keberlangsungan kota-kota. Kemungkinan sebahagian orang kelaparan hingga mati, sedangkan yang lainnya berpindah ke perbukitan di mana lebih dingin dan juga dapat memperoleh air hujan. Selanjutnya, perkembangan keagamaan yang pertama,
yaitu agama Hindu. Menurut istilah agama Hindu, kemudian sering digunakan dalam beberapa berbahasa Sanskerta seperti Raja Tarang. Ini dari kehamilan atau indukan kira-kira sekitar 1450 dan beberapa teks mazhab Gauriya dari abad ke-16 sampai 18 yang berbahasa seperti Caitanya Caritamrta dan Caitanya Bhagavata. Istilah ini digunakan untuk membedakan Hindu dengan Dewana. Mengenai agama Hindu, tercatat atau disebut sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Masyarakat atau umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanatana Dharma atau Dewa Nagara yang memiliki arti Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal-usul manusia. Selanjutnya bab 3 yaitu memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Rahasia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di sekitar mana Bedunga India yang umumnya disebut Asia Selatan, seperti ketujuh negara-negara yang terdapat di Asia Selatan. Kawasan ini mempunyai sejarah yang panjang. Peradaban kuno berkembang di sekitar lembah Sungai Indus pada masa sebelum abad ke-18 merupakan masa keemasan kawasan ini saat Kekaisaran Mongol berkuasa di sebelah utara. Penguasaan kolonial Eropa kemudian memimpin penjajahan kawasan tersebut, awalnya Portugis dan Belanda, namun kemudian Kaisaran Britania dan Prancis sebagian besar dari Asia Selatan memperoleh kemerdekaan dari Eropa pada akhir 1940-an. Secara geografis, istilah anak benua India lebih tepat dipakai untuk wilayah-wilayah yang terletak di lempeng India. Hasil selatan Norbatasan dengan Asia Tengah, di utara, Asia Timur di timur, Asia Tenggara di sisi tenggara, Asia Barat di sebelah barat, dan Samudra Hindia di sebelah selatan pegunungan Himalaya, merupakan batas utara dan timur Asia Selatan, sedangkan Laut Arab dan Bengali merupakan batas selatannya pegunungan Hindukush dan Afghanistan, dan Pakistan Utara biasanya dianggap sebagai batas barat dan laut anak benua India. Asia Selatan juga merupakan tempat ditemukannya ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan di benua yang lebih luas seperti sungai es, hutan hujan, lembah, padang pasir, dan padang rumput di wilayah yang hanya mirip dengan luas Amerika Serikat. Secara geologis, sebagian besar dianggap sebagai anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India yang terpisah dengan bagian Eurasia lain, yang dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Sampai sekarang, lempeng India masih terus bergerak ke arah utara, sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya semakin tinggi beberapa sentimeter setiap dasawarsa. Hasil selatan juga merupakan salah satu kawasan yang memiliki penduduk yang padat, sekitar 1,6 miliar jiwa yang tinggal di kawasan ini, sekitar 1/4 dari seluruh penduduk dunia. Penduduk Asia Selatan mempunyai ciri-ciri istimewa yang membedakan mereka dari kawasan Asia lainnya, yang dimana bangsa dan kebudayaan yang dominan adalah Indo-Eropa dan Dravidia. Para penduduknya juga mempunyai kedekatan yang lebih dengan Eropa dibandingkan dengan wilayah Asia lainnya, kecuali di Plato Iran dan Kaukasus. Selanjutnya bab 4 mengenal sejarah India. Sejarah India masa kuno atau masa lalu ada yang mengatakan tentang sejarah awal India dimulai dari orang-orang penghuni India awal berasal dari Afrika sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi. Pada awalnya, mereka adalah pemburu dan pengumpul seperti orang-orang lainnya di seluruh dunia pada masa itu. Namun, sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, orang-orang yang sudah mulai bertani pada tahun 2500 sebelum Masehi, pemukiman di lembah Sungai Indus, di sana mereka mulai tinggal di kota-kota dan menggunakan air irigasi untuk mengairi sawah mereka. Sejarah ini dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di sekitar barat laut subbenua India dari tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan
milenium kedua yang sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Mahavira dan Gautama Buddha lahir, sedangkan pendapat lain mengatakan sejarah Hindia dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat laut benua India dari tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India abad ke-6 sebelum Masehi. Mahavira dan Gautama Buddha lahir dan berikutnya Islam tiba di negara ini pada tahun 712 Masehi pada tanggal 15 Agustus 1947. India merdeka dari Britania Raya dan Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Peradaban harapan tersebut juga sebagai peradaban lembah Indus. Selanjutnya ada sejarah India masa Madhya atau pertengahan pada abad ke-8, yaitu pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat datang ke India. Pengaruh agama dan kebudayaan Islam meluas ke seluruh India. Pada abad ke-13 berdirilah Kesultanan Delhi yang melahirkan suatu dinasti Islam di India. Sebelum beberapa abad lamanya berdirinya Kesultanan Delhi ini dalam sejarah India dianggap sebagai permulaan zaman pertengahan dan dimulainya zaman Mughal. Selanjutnya sejarah India masa modern dan masa kini. Zaman modern ditentukan zaman penjajahan yang ditandai dengan kehadiran dari orang barat. Pertama yang menginjakkan kakinya di India ialah Vasco da Gama pada bulan Mei tahun 1498 di Calicut. Tetapi ia tidak berhasil untuk menetap di sana. Kemudian diulanginya pada tahun 1501 dan berhasil mendirikan tempat keduanya bagi Portugis di Cananore, Cochin, dan Calicut. Bab 5 mengenal sejarah Pakistan. Sejarah Pakistan masa kuno atau masa lalu. Letak wilayah geografi Pakistan terletak di bagian barat dari benua India dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat India dan di timur dan Laut Arab di sebelah selatan. Nama Pakistan berasal dari Urdu kata atau berarti murni dan stan artinya negara. Sejarah Pakistan pada masa Madhya atau pertengahan. Pakistan adalah salah satu dari dua penerus negara asli atau British India yang dipartisi garis agama pada tahun 1947 selama hampir 25 tahun setelah kemerdekaan. Terdiri dari dua wilayah yang terpisah yaitu Pakistan Timur dan Barat. Tetapi sekarang hanya terdiri dari sektor barat dan India dan Pakistan telah mengklaim wilayah Kashmir. Wilayah sengketa ini menyebabkan perang pada tahun 1949, 1965, 1971, dan 1999 dan tetap belum terselesaikan sampai hari ini. Yang selanjutnya itu sejarah Pakistan masa modern dan masa kini. Dengan adanya kebencian yang tumbuh di Pakistan Timur, Pakistan Barat, monopoli kekuasaan politik dan ekonomi negara pada tahun 1970, Pakistan Liga Awami yang dipimpin oleh pemimpin Bengali Sheikh Mujibur Rahman dijamin mayoritas kursi di Majelis Nasional. Saat pemilu pertama Pakistan di bawah pemerintahan sipil terjadi pada Maret 1977. Kemenangan besar partai atau PBB dikecam sebagai penipuan. Sebuah pasang naik protes, kekerasan dan kebutuhan politik menyebabkan kudeta militer pada 5 Juli oleh Jenderal Muhammad Zia-ul Haq. Selalu pada saat itu dia menyatakan dirinya sebagai presiden pada tanggal
September tahun 1978 dan diperintah oleh hukum perang sampai 30 Desember tahun 1985. Ketika ukuran pemerintahan perwilayahan dipulihkan pada 19 Agustus tahun 1988, J tewas dalam ledakan udara dari pesawat Angkatan Udara Pakistan. Ada juga penjelasan tentang Presiden Musharraf yang kedua Taliban, di mana hubungan Taliban di negeri Pakistan telah meluncurkan upaya besar untuk memerangi Al-Qaeda dan Taliban yang mengerahkan 80.000 pasukan ke perbatasan terpencil dan dari bergunung-gunung dengan Afghanistan bagi kelompok teroris. Lalu ternyata juga penandatanganan dari perjanjian perdamaian kontroversial dengan tujuan kelompok militan yang menyebut dari diri mereka atau Taliban Pakistan oleh Presiden berharap pada bulan September 2006. Terdapat juga masalah politik akhir kuasa Musharraf. Selanjutnya bab 6 mengenal sejarah Bangladesh. Yang pertama, sejarah Bangladesh masa kuno atau masa lalu. Mengenai sejarah negara Bangladesh, maka tidak akan mengupas terlebih dahulu mengenai makna isi dari negara mengalir di pantai utara Teluk Benggala yang dikelilingi oleh India dengan perbatasan bersama kecil dengan Myanmar di tenggara. Negara ini merupakan lahan sungai dataran rendah dilalui oleh banyak cabang dan anak sungai dari Sungai Gangga dan Brahmaputra Sungai. Bangladesh adalah bagian dari wilayah bersejarah dengan bagian timur laut dari benua India. Bangladesh terutama terdiri dari Benggala Timur atau Benggala Barat, merupakan bagian India dan rakyatnya terutama Hindu, ditambah distrik Sylhet, negara bagian India Assam. Pakistan Barat dan Pakistan Timur disatukan oleh agama Islam, tetapi rakyat mereka dipisahkan oleh budaya dan ciri-ciri fisik. Selanjutnya ada sejarah Bangladesh, sama-sama dia di pertengahan dan kemudian ada sejarah Bangladesh masa modern atau masa kini. Dan terdapat juga bangunan pabrik runtuh, ratusan membunuh yang terjadi pada tanggal 24 April tahun 2013 yang menewaskan sedikit yaitu 900 pekerja dan ada juga sebagian yang hilang ditutupi atau hilang di reruntuhan bangunan tersebut. Bab 7 yaitu mengenal sejarah Sri Lanka. Sejarah Sri Lanka masa kuno atau masa lalu mengenai nama Sri Lanka atau Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka atau bahasa Sinhala. Bahasa Tamil adalah sebuah negara pulau di sebelah utara Samudra Hindia di pesisir tenggara India Sri Lanka. Berbatasan laut dengan India di sebelah barat laut dengan Maladewa di barat daya hingga tahun 1972. Dunia internasional menyebut negara ini Ceylon. Ada lagi yang mengatakan pulau ini dikenal dengan nama Langka atau Langkadepa, bahasa Sanskerta yang berarti tanah bersinar. Ada yang dimana ibu kotanya Srijaya Wardenapura Kota adalah kota pinggiran dari kota besar di Sri Lanka, Colombo. Negara ini terkenal akan produksi tehnya. Produk lain yang juga sangat penting seperti kopi, batu permata, kelapa, karet, dan kayu manis.
Terdapat juga sejarah Sri Lanka masa-masa pertengahan. Juga sejarah selain kawasan sama modern atau yang memperoleh kedaulatan pada tahun 1947. Penduduk Sri Lanka sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan angka harapan hidup penduduk Sri Lanka yang laki-laki adalah berusia 68 tahun dan perempuan berusia 72 tahun. Bab 8 mengenal sejarah Maladewa. Sejarah Maladewa masa kuno. Nama Maladewa mungkin berasal dari bahasa Sanskerta, Mala atau untaian atau kalangan. Babat Sri Lanka kuno membawa wawasna menyebut kepulauan ini sebagai pulau perempuan dalam bahasa Pali yang mungkin merupakan salah pengucapan dari istilah Sanskerta yang berarti kalung bunga. Selanjutnya, sejarah Maladewa masa Madya atau pertengahan selama masa kolonial orang-orang Belanda menyebut penduduk negeri ini sebagai Maldives dalam catatan mereka, sedangkan Maldives Island adalah Persilida orang-orang Inggris yang melanjutkannya menjadi nama yang umum dipakai yaitu Maldives. Sejarah Maladewa masa modern atau masa kini, negara ini berbentuk republik dan kondisi tanah Maladewa yang kurang subur menyebabkan hasil tanam di negara ini sangat terbatas. Hanya beberapa tanaman seperti kelapa, pisang, sukun, pepaya, mangga, talas, ubi, dan bawang yang dapat tumbuh di daerah negara ini, sehingga mereka selalu bergantung pada barang-barang impor dari luar negeri. Selanjutnya bab 9 mengenal sejarah Nepal. Sejarah Nepal masa kuno atau masa lalu. Negara Nepal nyaris berbentuk segi empat dengan panjang 650 km dan lebar 200 km dengan luas wilayah 147.181 km. India mengelilingi Nepal di sisi tiga dan di sisi tiga, yaitu barat, selatan, dan timur. Sedangkan Cina di sisi utara. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara ini dipisahkan oleh tanah selebar 24 km. Yang dikenal sebagai leher ayam Nepal. Intinya terbagi menjadi 3 daerah fisiografi, pegunungan bukit, dan daerah tirai. Selanjutnya sejarah Nepal masa Madya pertengahan yaitu beralih menjadi republik setelah lebih dari 200 tahun terbentuk kerajaan absolut, lalu menjadi kerajaan konstitusional pada tahun 1990 setelah abad-abad persaingan antara 3 kerajaan pada pertengahan abad ke-18. Sejarah Nepal masa modern atau masa kini. Pada pertengahan April 2008 diadakan pemilu di Nepal yang kemudian dimenangi oleh kaum Maois. Kemenangan ini menandai berakhirnya sejarah kerajaan bercorak Hindu. Dunia telah bertahun-tahun kekuasaan perselisihan antara raja dan pemerintah Raja Mahendra membatalkan percobaan demokrasi pada tahun 1959. Yang terakhir bab 10 yaitu mengenal sejarah Buton. Sejarah Buton pada masa kuno atau masa lalu mengenal negara Buton adalah sebuah negara kecil di kawasan Asia Selatan yang terbentuk kerajaan dan dikenal dengan negeri naga guntur. Mengenai nama lokal negara ini untuk negara ini adalah Drak yang artinya negara naga. Sedangkan bentuk gambaran naga pun didapati di benderanya. Sejarah Buton masa
masa Madya, pertengahan pada sejarah hutan sama-sama di pertengahan ini tertulis sebuah peristiwa tertulis, yaitu sejarah Buton pada masa modern atau masa kini. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membuat review untuk buku kedua, yaitu buku pembanding tentang dinamika sejarah Asia Selatan. Pada buku ini terdapat 16 bab yang akan dibahas. Baik, untuk bab 1 sampai bab 5 itu membahas tentang sejarah kuno dan awal kolonial. Bab-bab awal membahas tentang sejarah awal negara-negara Asia Selatan seperti India, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Fokus utamanya adalah pembentukan kerajaan-kerajaan kuno yang pengaruh agama Hindu dan Buddha, serta perkembangan perdagangan dan kebudayaan. Di periode ini terlihat interaksi antara India dengan Asia Tengah dan Asia Tenggara. Kemunculan sistem kasta, struktur sosial, dan pengaruh politik kerajaan menjadi landasan penting bagi perkembangan sejarah selanjutnya. Untuk bab 6 sampai bab 11, yaitu tentang masa kolonial dan transformasi sosial ekonomi. Bab ini membahas kedatangan kekuatan kolonial, terutama Inggris, dan bagaimana pengaruhnya mengubah tatanan politik, ekonomi, dan sosial. East India Company menjadi dominan yang diikuti pemerintahan mahkota Inggris. Terjadi perubahan sistem agraris, eksploitasi sumber daya, serta munculnya kelas menengah terpelajar. Sosial budaya masyarakat ikut terpengaruh, namun muncul juga kesadaran tentang hak-hak dan identitas nasional. Bab ini menjadi jembatan penting menuju gerakan nasionalisme. Pada bab 12 sampai 13, yaitu tentang perjuangan kemerdekaan India. Bab ini menekankan bagaimana ide nasionalisme dan muncul sebagai respons terhadap dominasi kolonial. Tokoh-tokoh penting dan organisasi seperti Indian National Congress memainkan peran sentral. Aksi massa, kampanye sipil, serta pengaruh Perang Dunia Pertama dan Dunia Kedua menjadi faktor penting dalam memperkuat tuntutan kemerdekaan. Proses menuju kemerdekaan India dan pembentukan Pakistan dijelaskan secara kronologis, termasuk tentang politik dan sosial yang muncul akibat perbedaan agama dan budaya. Untuk bab 14 ini membahas tentang pemikiran Muhammad Iqbal dan konsep Pakistan. Bab ini menghususkan diri pada peran Muhammad Iqbal sebagai tokoh pemikir dan penyair yang berpengaruh pada gerakan Muslim India. Iqbal mengemukakan gagasan tentang persatuan Muslim, identitas religius, dan perlunya negara Muslim terpisah yang menjadi dasar ide pembentukan Pakistan. Pemikirannya ini membentuk kerangka ideologis gerakan Muslim hingga lahirnya negara Pakistan. Untuk bab 15 ini yaitu konflik India-Pakistan dan masalah Kashmir. Bab ini membahas konflik yang muncul akibat pembagian India-Pakistan, terutama terkait wilayah Kashmir. Latar historis kondisi demografis, klaim penggunaan lokal, dan intervensi internasional menjadikan faktor utama konflik. Bab ini membahas bentuk konflik berupa perang terbuka, tekanan
tekanan diplomatik, dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk pengungsi dan ketidakstabilan regional. Baik, untuk bab terakhir yaitu lahirnya Bangladesh. Bab ini membahas tentang perpisahan Pakistan Timur dan lahirnya Bangladesh pada tahun 1971. Perbedaan politik, ekonomi, dan bahasa antar Pakistan Barat dan Timur menjadi akar ketidakpuasan. Perjuangan rakyat Bangladesh didukung intervensi India mengarah pada proklamasi negara baru. Bab ini juga membahas tentang dampak panjang terhadap hubungan regional dan tantangan rekonstruksi negara baru.